Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Tentunya bersama saya, Haris Agung Haristiawan, yang akan menjadi host, moderator selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbicara mengenai ekspor dengan expert kita yang sudah kita hadirkan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita sudah memasuki episode ke-81, jadi alhamdulillah sudah 81 kali setiap Sabtu tidak pernah berhenti kita mengundang expert di bidang ekspor. Nah, tema pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang sesuatu produk yang menjadi harta karun, bisa dibilang seperti itu, dari Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan, luas lautnya jauh lebih besar dibandingkan luas daratan, tentu di dalamnya ada produk-produk yang menjadi hadiah ya, bisa dibilang ya, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang bisa kita manfaatkan seluas-luasnya demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, produk itu apa? Produk itu adalah produk seafood. Jadi tema pada kesempatan kali ini, pada podcast kita pada pagi hari ini adalah produk seafood, harta karun ekspor Indonesia. Nah, kita undang pada kesempatan kali ini expertnya Bapak Heru Cahyono. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Heru. Terima kasih sudah join nih pada podcast kita pada kesempatan kali ini. Ini Sama-sama. saya coba membacakan sedikit profil Bapak ya. Ini saya coba cari di internet sebenarnya, nanti Bapak bisa menambahkan. Jadi Pak Heru ini sudah cukup lama di bidang ekspor impor, sudah puluhan tahun. Nanti Pak Heru bisa menjelaskan lebih detail. Komoditinya macam-macam nih. Kemarin sebelum podcast ini pun saya sudah sempat bicara private dengan Pak Heru supaya tahu lebih detail mengenai beliau. Jadi beliau itu pernah ekspor macam-macam, ekspor daun pisang pun pernah juga. Jadi Pak Heru, informasi beberapa episode yang lalu kita juga pernah mengekspor mengundang expert di bidang ekspor daun pisang, itu menarik juga. Ini ternyata Pak Heru juga pernah, terus furniture juga pernah, terus beberapa produk lain. Tetapi akhirnya Pak Heru cerita ke saya jatuh hati ke produk seafood. Nah, ini kenapa? Ini mungkin nanti Pak Heru bisa cerita langsung ke kita dari beliau. Kenapa sih produk seafood itu memang menjadi harta karun? Apakah benar tadi yang saya sampaikan? Nah, itu sekilas mengenai Pak Heru ya. Mungkin Pak Heru bisa menjelaskan lebih detail Bapak ini siapa dan ketertarikan Bapak mengenai produk seafood ini bagaimana, dan betulkah itu seafood itu harta karun kita, Pak Heru? Begitu. Kita santai aja Pak Heru, Ya, ngobrol-ngobrol sambil ngopi kalau ada kopi itu di situ tuh. ya. Assalamualaikum Pak Aris Siap, dan Pak. Salam. rekan-rekan semuanya. Saya sepakat dengan Pak Aris tadi bahwa ekspor di laut adalah harta karun, dan karena apa? Karena ya memang ini buktinya saya berhenti terakhirnya di sini, pelabuhan terakhir, last resortnya di sini. Saya memulai ekspor itu udah lama, dari tahun 2002. Jadi 2002, 20 dan tahun ya. sebelum ya 20 tahun. Dan sebelumnya saya masuk ke ekspornya itu lewat jalur forwarding, Pak. Jadi ada beberapa orang yang kita mengenal dunia ekspor itu macam-macam pintunya. Ada yang pintunya ada yang punya kenalan di luar negeri, ada juga yang kerja di sebagai duta besar di kedutaan kita. Saya masuknya itu lewat jalur pekerjaan forwarding di shipping. Jadi dari situ saya mengenal ekspor, prosedurnya, kemudian networkingnya, karena memang di zaman-zaman itu tahun 2000 awal, ya 2000 awal setelah reformasi itu alurnya tidak seperti sekarang. Waktu itu benar-benar eksklusif sekali yang namanya ekspor, karena akses untuk keluar negeri, akses pasar keluar negeri memang bukan yang sekarang seterbuka sekarang. Tahun itu internet belum ada, internet sudah ada, tapi Tidak sangat seperti ini ya. ya sangat
eksklusif oleh perusahaan-perusahaan tertentu kan Pak Waktu. Bahkan tidak semua perusahaan mempunyai akses internet. Saya beruntung waktu itu karena saya ada di pelayaran, saya punya akses, perusahaan yang tempat saya bekerja itu punya akses internet dan networking. Jadi karena forwarding itu harus punya agen di mana-mana, nah itu yang saya manfaatkan. Oke. Siap. Jadi awalnya dari produk perusahaan forwarding ya Pak ya. Jadi betul. Cukup paham nih mengenai Incoterms, mengenai cara-cara pembiayaan itu saya yakin Bapak paham. Itu mungkin nanti kita bisa angkat di tema podcast kita berikutnya nih Pak Heru. Nih. Oke. Siap. Kita berarti tadi Pak Heru sampaikan pelabuhan terakhirnya adalah produk seafood. Jadi kita sebelum meneruskan kita coba putar video yang saya ambil dari YouTube-nya Bapak ya. Kita putar sebentar Pak Heru. Informasi yang luar biasa ke kita juga tentunya Pak Heru tadi jelaskan di videonya Indonesia negara kepulauan lebih dari 17.000 pulau ya di situ ya. Ada ternyata 8.500 spesies ikan. Jadi kalau ada di Indonesia. Nah, kalau Pak Presiden pada waktu itu kan sempat viral suruh nyebutin 5 saja ya Pak ya. Ini ternyata ada 8.500 nih. Padahal ada 8.500. Ada 8.500. Iya. Saya nggak tahu nih kalau suruh nyebutin Pak Heru tahu nggak nih 8.500-nya apa saja? Nah, terus yang menarik juga 60 juta ton ya Pak ya per tahun ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau bicara potensi kemarin Pak Dirjen tangkap ya, yang ngomong bahwa potensi kelautan kita itu 300 triliun nilainya per tahun. Jadi potensi per tahun 300 triliun dan ya karena itu masih potensi, tugas kita ini adalah menjadikan itu komersial. Nah, apakah itu potensi benar-benar duit ya kita harus melakukan penangkapan dulu kalau di laut, kalau di darat ya kita bikin tambaknya dulu, kemudian memprosesnya, kemudian mendeliver ke pasar baru kita bicara ini komersial dari potensi kelautan itu tadi. Jadi tadi bisa mengeluarkan potensinya dengan cara itu. Dan memang lautan kita sangat kaya, Pak. Jadi kenapa seafood jadi pilihan saya? Salah satunya adalah memang karena dalam
dalam bayangan saya, bisnis itu harus punya sustainability yang panjang. Dan menurut saya pilihan bisnis untuk sustainability itu adalah food adalah salah satunya kan. Ada food, kemudian waste management, kemudian energi. Ya, itu punya punya energi yang terbarukan, renewable energy. Nah, food ini punya punya sustainable demand yang panjang karena ya semua orang perlu makan gitu kan, semua orang perlu protein hewani dan perhitungannya bahwa perikanan itu uh, tinggi dibanding hewan yang lain, bahkan di produk perikanan itu adalah produk protein hewani tertinggi yang diperdagangkan. Nilai baik secara nilai maupun secara value itu paling tinggi di dunia ini. Jenis ininya jenis perikanan kita itu lebih tinggi. Jadi sebagai gambaran dia itu 8,5 kalinya daging. Padahal daging kita konsumsi segitu banyaknya. Itu kenapa saya berpikir bahwa oh ya ini perikanan lebih sustain, lebih bagus. Terus di kita negara kepulauan, tadi saya berpikir bahwa kita ini negara kepulauan, satu-satunya negara yang nggak nempel ke benua mana. Kita ini negara yang sama sekali nggak nempel di benua manapun, Pak Aris ya. Jadi secara geografis kita sangat sangat independen gitu. Kita nggak nempel di Afrika, kita nggak nempel di Asia, kita nggak nempel ke Australia. Nah, sehingga sebenarnya jati diri kita ini adalah masyarakat bahari. Kita sebenarnya benar-benar masyarakat bahari. Nah, kalau kita selalu mendasarkan pada resources darat, ya kita tidak berarti kita tidak memanfaatkan resources negeri ini secara maksimum. Itu dalam bayangan saya dulu. Dan kalau kita mendasarkan dari resources darat saat ini, itu kan melalui proses, kayak itu dulu ya, kenapa saya pikirnya, itu melalui semua masih melalui proses. Kalau di laut itu kan ngambil aja sebenarnya. Ngambil aja ya. Iya, kalau kita, oh saya mau develop resources darat, kita mesti ada proses-proses awal lanjutan. Misalkan kalau harus nambang gitu kan, kita harus melakukan macam-macam ya, penambangan, proses penambangan, semua. Tapi kalau di laut, cenderung lebih cepat ya Pak ya. Dan cenderung lebih cepat. Dan nelayan itu kan petaninya laut. Jadi mereka dari kakek neneknya mereka dulu sudah hidup dari laut. Sebagian besar orang di dunia ini menggantungkan hidupnya pada sektor laut. Jadi saya lupa berapa tepatnya, tapi saya pernah share di Instagram saya seberapa banyak orang di dunia ini menggantungkan hidupnya di laut. Ya, itu sangat besar, sangat besar. Ya, itu kalau dan, apa namanya ya peradaban kan semuanya dimulai dari air kan ya Pak ya. Jadi betul. Jadi kita sangat besar di dunia ini. Di dunia ini sangat besar kita menggantungkan livelihood-nya di laut Pak. Jadi dan saya kira kenapa kita nggak Indonesia? Saya sendiri sebenarnya orang gunung Pak. Saya kan orang laut. Tiba-tiba terdampar di laut. Ya, oke. Berarti tadi hasil apa ya nih? Hasil pengalaman Bapak ya, hasil riset juga tentunya. Akhirnya kamu berlabuh di laut. Mungkin Bapak bisa sedikit bandingkan nih dengan pengalaman Bapak tadi sudah saya sampaikan. Ada produk daun pisang sebagai contoh, furniture, terus akhirnya ke seafood. Kalau dibandingkan 3 produk ini tadi Pak, ini tayangan kita ini kan kita live-kan juga di TV Desa. Kenapa di TV Desa? Kita ingin masyarakat seluruh Indonesia, termasuk di pedesaan, itu juga memahami ekspor dan nantinya berorientasi ekspor. Karena saya rasa kalau kita tidak berpikiran ke situ, mungkin 5 atau 10 tahun lagi, bahkan jualan di dalam negeri saja, itu akan menjadi kesulitan. Kompetisinya akan semakin ketat. Nah, mungkin desa juga ini kan banyak yang berdekatan dengan pesisir pantai dan dekat dengan laut. Banyak nelayan juga mungkin yang bisa memanfaatkan ini dan mungkin tidak tahu, pikiran mereka hanya ini bisa dijual di lokal mereka saja, di Indonesia saja. Kita ingin memberikan motivasi ke mereka. Tapi mungkin Pak Heru bisa membandingkan nih dengan tadi produk yang sempat Pak Heru ekspor. Kok ke sini tuh perbedaannya apa saja sih Pak?
Ya, kalau memflashback ke kemarin ya, memflashback dari awal, apa saya ini sebenarnya pernah ekspor apa saja kemarin Pak Aris menanyakan Ya. begitu. Ya, hampir semua banyak Hampir sekali semua. produk-produk yang saya yang pernah saya. Jadi bukan hanya berawal dari ikan terus berakhir di ikan enggak. Eh, jadi dulu itu saya ekspor itu berorientasi di demand, di marketnya Hmm, dulu. Jadi marketnya ini dulu. bukan Pak, di suplainya dulu waktu itu suplainya. Suplainya. Karena saya selalu percaya bahwa suplainya harus ada dulu baru menjual. Oh ya, berarti harus ada barangnya dulu ya, baru cari siapa Barangnya yang beli ya. bentuknya ada dulu, kemudian kita cari pasarnya. Karena saya sangat percaya every product has their own demand, bahwa semua produk itu ada pasarnya. Cuma kita harus nyari aja dan secara pas yang bukan hanya menyari tapi mencari pasar yang tepat menurut saya itu mengidentifikasi pasar yang tepat untuk produk tertentu. Mhm. Ya, dulu saya selalu berorientasi di suplai dulu nih, suplainya apa dulu. Jadi karena saya di posisinya di shipping line waktu itu, kalau kita tentu punya banyak shipper ya, banyak pengirim yang kita kenal, klien kita lah Pak. Karena Mhm. saya di posisi di shipping line. Nah, dari situ saya banyak kenal produk-produk eksportir sebenarnya waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu saya di awal saya harus pegang Indonesia Timur ya. Jadi berarti Bali ke timur sana. Mhm. Tentu produknya terlebih spesifik lagi waktu itu adalah furniture handicraft semacam itu karena kebetulan Pak muasalnya ke situ sehingga saya kenal banyak sekali eh, eksportir kecil Pak, UKM. Jadi bukan bukan industrial skill tapi eksportir kecil gitu. Yang mereka mengirimnya dalam bentuk LCL. Mhm. Dari situ saya kenal banyak mereka dan saya mencoba juga nyari pembelinya karena banyak sekali produk-produk yang sebenarnya demandnya besar dan lebih lebih kita nggak bayangkan itu adalah barang ini kita anggap sepele gitu loh Pak. Oh, ini memang barang ini bisa dijual ya semacam itu kita selalu berpikirnya banyaknya selalu ke sana padahal memang semua produk itu pasti ada pasarnya. Tantangannya adalah bagaimana menemukan pasar yang cocok untuk produk itu. Karena kan mungkin kita semua ini, mungkin Pak Aris, saya yakin Pak Aris ketemu banyak orang yang di UKM gitu. Setiap kita berbicara tentang ekspor, kita selalu melihat pasarnya. Itu pasar-pasar Ya. tradisional, Pasti yang tradisional. tanya tuh bayarnya mana kayak gitu, orang-orang pada nanya ke saya tuh. Bayarnya dulu yang tanya. Padahal tadi Pak Heru sampaikan kan kita di supply-nya dulu kan, di produknya dulu Betul. ya. Jadi ini kalau menurut saya adalah suplainya dulu. Barangnya ada dulu gitu. Karena kalau kita selalu merefer ke pasar dulu, kemudian pasar yang kita refer adalah pasar-pasar tradisional, Amerika, Amerika, Australia, Eropa, Jepang, Hmm. itu uh, requirement-nya Dulu lebih ya bisa dibilang tinggi. ya. Ya Kita lebih tinggi kok. hmm. Secara 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 perekonomian dia lebih tinggi Ya, sehingga ya. kita nggak akan pernah tidak akan pernah bisa masuk ke requirement mereka. Padahal Hmm. di dunia ini ada negara-negara dunia ketiga yang ada di bawah kita. Hmm. Kita harus melihatnya ke sana kalau menurut saya. Jadi ada Sri Lanka, ada India subkontinen, kemudian Sahara Afrika. kontinen dan sebagainya. Ya, ya, ya. Pasar yang cukup besar itu sebenarnya mikro state, Pak. Mikro state itu cukup besar. Mikro state itu negara-negara di kepulauan kecil, Maldives, Hmm. Fiji, dan itu mereka cukup besar. Karena resource mereka dikit. Hmm. Maldives itu negara di tengah-tengah kepulauan, tapi seafoodnya import. Hmm. Hmm. 80% import. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Ya ada ekspornya. Masalahnya adalah karena negaranya kecil, penduduknya kecil, nelayannya nggak banyak. Oh, Itu oke, kita oke. Maldives karena Maldives mensupport perekonomian negara dengan pariwisata. Sehingga nelayannya nggak banyak. Dia mengimpor dari Indonesia, dari uh, sekitaran sana, dari Sri Lanka yang paling dekat kan Sri Lanka itu. Kemudian dari India. Jadi pasar itu sebenarnya banyak sekali. Yang perlu didahulukan adalah dari barangnya dulu. Barangnya apa dulu? Karena kalau barangnya kita merefer selalu bertanya ini pasarnya ada nggak? Ya begitu ketemu pasarnya barangnya nggak Ya, ada gitu ya kan.
Nggak ada karena quantity sama quality-nya bisa nggak sesuai ya Pak ya, berarti ya? Nggak ada itu bisa satu tadi betul Pak, quantity. Yang kedua quality-nya nggak matching. Juga yang paling kita sering lupa adalah supply chain management-nya juga nggak ketemu gitu. Ternyata barangnya ada itu tersebar-sebar gitu kan, tersebar-sebar di beberapa tempat atau di satu remote area yang memang tidak memungkinkan untuk dibawa ke main hub gitu. Terus sehingga lebih begitu kita hitung-hitung tambah nggak kompetitif karena ternyata lebih mahal. Karena kan komponen barang itu kan salah satunya adalah supply, Pak. Supply itu salah komponennya adalah supply chain. Karena kita ini selalu jualnya kan komponennya udah CNF, Pak. Artinya semua produk itu harus melekat freight cost. Nah, freight cost ini kan bukan hanya port to port. Freight cost ini sebenarnya sejatinya adalah dari ujung. Dari ujung sana udah kena freight cost sebenarnya kan. Kita menghitung freight cost-nya itu. Jadi competitiveness suatu barang kadang kita melupakannya di sisi itu. Dan itu tapi tetap harus begitu Pak Aris. Menurut saya sih bahwa barangnya ada dulu itu penting. Betul, ini ada dulu. Perlu dipahami oleh teman-teman bahwa saya pengen ekspor ya, fokus dulu di barangnya, terus dipelajari kira-kira ngumpul ini kalau dikumpulin berapa banyak, terus berapa lama, waktunya berapa lama ya, betul. Berapa lama, terus supply chain-nya bagaimana. Syukur-syukur kalau kita bisa mikir sustainability-nya. Ini order bisa diulang nggak atau hanya sekali terus sudah gitu, itu yang paling penting yang dipikir oleh teman-teman yang ingin ekspor. Ya, siap. Dan itu hasil pengalaman Pak Heru yang paling mudah bisa dibilang dari produk-produk lain itu adalah produk perikanan, produk seafood dari Indonesia karena melimpah ruah, lebih mudah ya, relatif lebih mudah didapatnya dan ya kita banyak orangnya juga. Tadi kalau bicara negara-negara lain tuh nelayannya pun nggak ada. Nah, kita banyak aja di situ. Nah, betul. Ini kita bisa kembangkan lebih lanjut, Pak. Kita akan teruskan obrolan kita, tapi mau lewat berikut ini. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di-mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop, keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau, kerjasama yang menguntungkan, takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.
salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, episode ke-81 dengan tema produk seafood harta karun ekspor Indonesia. Acara ini bisa disaksikan tentunya di channel YouTube Export Indonesia, channel YouTube TV Desa, dan juga tentunya bisa disaksikan juga melalui aplikasi Android Export Indonesia. Nah, aplikasi ini sedang dalam pengembangan, jadi nanti akan keluar versi Android terbaru, kemudian versi iOS-nya, jadi yang punya iPhone jangan khawatir, nanti akan bisa memanfaatkannya, dan juga versi websitenya. Nah, itu kita sedang develop dan segera mungkin dalam bulan depan kita akan luncurkan versi terbaru tersebut yang tentunya akan lebih informatif, lebih edukatif, dan lebih memberikan motivasi kepada kita semua. Nah, kita kali ini akan meneruskan bincang kita dengan salah satu expert seafood Indonesia dengan Pak Heru Cahyono. Sebelum kita meneruskan, kita putar dulu satu video lagi nih dari beliau. Kita dulu nih pemirsa sekalian. Apakah kita memang negeri maju? Biasa nih tambahan informasi dari video. Jadi tadi di sesi awal kita ada video awal yang pertama mengenai potensi seafood itu tadi, dan ini ditambahkan lagi video kedua ini lebih jelas. Angkanya ini keluar nih 300 triliun nih seperti tadi yang disampaikan Pak Heru. Tetapi tentunya itu perlu proses lebih lanjut ya Pak Heru ya. Yang walaupun tadi Pak Heru juga sampaikan produk ini adalah hadiah lah, bisa dibilang hadiah yang diberikan hanya untuk Indonesia ya Pak Heru. Itu Pak, iya. Ya, itu luar biasa besarnya, kita tinggal terus tinggal menambahkan sedikit budidaya ya. Ya. Oke. Heru bisa lanjut? Ya, jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa seperti apa kekayaan kelautan kita itu adalah bahwa
kita punya potensi 300 triliun tadi kan. Nah, tapi untuk mewujudkan potensi tadi kita harus melakukan effort ya. Jadi kalau di laut kita mesti harus nangkep, kalau di perikanan budidaya kita harus membudidayakannya. Dan satu hal lagi yang mungkin perlu dipahami ya, perlu dicoba dipahami juga oleh banyak calon eksportir yang di laut adalah bahwasannya produk perikanan laut itu banyak sekali. Produk perikanan laut itu bukan hanya lobster, bukan hanya tuna yang mahal. Jadi kan, karena begitu kita ngomong perikanan laut yang kebayang, itu nomor pertama adalah tuna dulu. Jadi produknya seperti apa sih produk selain kita ngomong tuna, produk laut yang mahal itu apa sih? Selalu kita asumsi kalau nggak tuna ya lobster, dua ini aja. Sebenarnya apa Pak Heru yang paling mahal? Ya karena kenapa tuna mahal? Iya Pak, tuna pasti mahal ya. Karena kan benchmarkingnya adalah sashimi grade. Jadi sashimi grade itu mahal karena dia masuk ke restoran termahal juga di restoran kelas atasnya restoran tuna. Nah, pertanyaannya dalam 1 ton ikan atau 100 kilo tuna itu berapa persen yang sashimi? Ya tidak lebih dari 10%. Bisa kurang, bisa sama sekali nggak ada itu Pak. Jadi artinya bahwa nilai tertingginya itu sebenarnya justru di volume yang lebih besar. Padahal ada banyak sekali produk perikanan kita yang valuable dan uniknya ini Pak Aris hanya ada di Indonesia. Harusnya kita menamain mereka depannya dengan Indonesia itu harusnya. Karena cuma ada di kita, Indonesian Loligo Squid misalkan, Indonesian apa gitu, depannya kita kasih Indonesian aja. Itu hanya ada di Indonesia, di negara lain. Di Indonesia. Jadi ikan itu memang aja dan pasar menghargainya jauh lebih tinggi dibanding produk yang sama dengan nama Latin yang sama tapi KTP-nya nggak dari Indonesia Pak. Jadi contohnya cumi ya, cumi itu termasuk produk yang mahal. Jadi kalau tadi Pak Aris nanya, apa sih produk perikanan yang mahal? Salah satunya, ya sebenarnya cumi itu, Pak. Cumi itu produk perikanan yang valuable secara ekonomi cukup tinggi. Karena harganya sekarang per kilo sudah di atas 80, bahkan yang buku kau udah 100 lebih, bayangkan per kilonya. Cumi itu. 80 apa Pak? 80.000 per kilo. 80.000 per kilo ya. Atau udah di atas 100.000 untuk yang jenis size dan jenis tertentu yang dengan proses di itu cukup dan jangan tadi yang seperti saya bilang tadi itu hanya berlaku syarat ketentuan berlakunya jika ber-KTP Indonesia karena Loligo Squid yang di tempat lain harganya nggak sebegitu Pak. India itu harganya cuma $4, $2, kita bisa jualnya sampai 7 sampai $6. Lu kok mau ya pasar merecognize ini sebagai ikan ber-KTP Indonesia tadi. Kenapa itu Pak? Kenapa bisa beda hampir 2 kali lipat? Pasti adalah rasa Pak ya Pak. Rasanya sangat berbeda. Ikan-ikan dari kita sangat berbeda. Contohnya cumi tadi, cumi itu di dunia ada banyak sekali Pak. Ada yang terkenal itu California squid misalkan. Yang di selatan sana ada Aero squid. Kemudian yang gede-gedean yang ditangkap di Pasifik itu yang nangkap kan Cina, Peru, dan gara-gara di lengkung Pasifik itu Ilex namanya. Itu harganya jika kita komparasi dengan harga kita yang kita jual cumi kita yang Indonesia ini, itu bisa 3 kali 4 kali lipat Pak itu harganya. Dan kalaupun kenapa masalahnya yang pasti rasanya. Kenapa rasanya berbeda? Kita ini negara terberkahi tadi Pak Haris. Sebuah negara kayak Saringan gitu, yang kita punya laut di selatan kita itu ada Samudra Indonesia, di utara kita ada Samudra Pasifik. Artinya semua migrasi ikan itu kan berpindah-pindah. Oke, ketemunya di tempat kita. Lewatnya tempat kita, bertelurnya di tempat kita, sembunyinya di tempat kita. Karena semua ikan kan harus, samudra kan nggak ada pulau Pak. Sementara ikan itu bertelur, beranak, istirahat mungkin harus ketemu pulau. Jadi dari Pasifik ke Pasifik ke Indian Ocean dia kan mesti lewat kita ini.
Itu yang membuat kekayaan ini sebenarnya kalau itu memang bersarang di kita ya Pak ya, bisa dibilang bersarang dan bertelur di kita. Bersarang dan bertelur di kita. Iya. Okay. Tapi problemnya seperti begini. Kalau Pak Haris itu pernah baca mungkin atau di YouTube, di Jepang setiap tahun baru itu mereka melelang tuna, satu buah itu bisa seharga Ferrari Pak. Karena harganya udah masuk akal kan, harganya udah ratusan ribu US dollar, yang kalau dikonversikan itu udah miliar gitu, berapa miliar. Itu satu biji loh Pak. Itu ikan apa? Itu yellowfin tuna ya. Apakah yellowfin tuna? Bukan yellowfin, bluefin tuna. Apakah bluefin tuna di Indonesia ada? Ada, tapi di selatan. Kenapa nggak ditangkap ya? Kita nggak punya armada tangkap cukup besar untuk masuk ke sana ya. Selatan. Ya, itu problemnya selalu di sana. Jadi alat tangkap juga kita kurang. Nelayan-nelayan kita sehingga tidak bisa menangkap dalam jumlah yang banyak. Tapi apakah semua harus di sana? Enggak, kan di sekitar kepulauan kita juga banyak. Belum lagi laut itu punya lobster yang kemarin sempat ngetop Pak ya. Sempat ngetop lobsternya itu juga bernilai cukup tinggi. Karena lobster itu bisa seharga 1 sampai 2 juta lah yang paling tinggi harganya per kilo. Ya, ini ngomongin lobster yang katanya sempat ngetop, yang memang benar sih, beberapa tahun yang lalu kan sempat jadi headlines ya di berita di Indonesia ya. Menurut Pak Heru, lobster itu sebetulnya harusnya dijual kapan Pak? Apakah kebijakan yang kemarin itu betul atau yang sekarang lebih tepat atau bagaimana? Dari sisi petaninya nih atau nelayannya? Dari sisi nelayannya sebenarnya kita melihatnya dari sisi apa dulu? Kalau kita melihatnya dari sisi sustainability, ya tepat Pak. Pasti tepat, karena sebenarnya kalau kita ngomong sustainability, environment friendly, ya paling benar adalah memelihara kesinambungan semua ekosistem, bukan hanya itu. Nah, lobster mesti harus ada responsible fishing, pemberantasan illegal fishing semacam itu dari sisi responsible. Tapi dari sisi ekonomi, saya sangat yakin bahwa maunya sih petani pengennya ya dibebaskan gitu loh, karena itu kan resources juga, dia bisa ngambil segala macam. Ya, lebih cepat ya maunya petani ya sebenarnya ya. Maunya Pak, paling cepat ya nangkep yang kecil dong, karena tapi kan itu perlu titik temu. Itu fungsinya negara adalah mempertemukan aspek ekonomi dari sisi petani dengan sustainability-nya lah. Kalau itu dibiarkan ya habis juga. Ya, itu kenapa saya juga selalu sampaikan bahwa kalau kita hanya berpikiran sekarang, mungkin 5-10 tahun lagi kita nggak bisa jualan, Pak. Mungkin akhirnya sampai ke sustainability itu juga. Karena nanti kan kalau sudah diambil sekarang habis ya 5-10 tahun lagi kita jualan apa? Anak cucu kita akan bagaimana kan begitu ya? Iya. Saya kira memang penting Pak, menemukan titik temu antara sustainability sama aspek ekonomi. Nah, mungkin kita tumbuhkan rasa tanggung jawab ke diri kita, bahwa kita masih harus jaga negara ini untuk anak cucu kita, kan semacam itu. Syukur-syukur kalau bisa di renewable, ya kita harus selalu usaha mengarah ke sana. Di seafood sekarang ini aquaculture Pak, jadi perikanan budidaya itu udah hampir mendekati sama ya dengan perikanan tangkap. Kemarin saya exactly number-nya enggak lupa saya, tapi udah hampir mendekati, sudah kisaran 48%, artinya sudah hampir 50-50 kan. Artinya kesadaran orang akan sustainability ini jadi makin tinggi, bahwa dia harus membuat sumber-sumber protein yang dia bisa budidayakan secara sustain yang diperpanjang. Jadi harus ada kesadaran itu, dan betul. Yang mereka kita yang di sini, kalau pelaku UKM kalau bisa ya mikir sustainability juga, karena itu perlu dan sangat penting menjaga ini. Ya, jadi walaupun memang itu sudah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ke kita tetap harus berpikiran itu juga ke depan ya Pak ya. Walaupun memang ya mungkin sampai anak cucu kita yang ini masih bisa lah kita ambil hadiah itu, tapi ya tentunya tadi Pak Heru sampaikan kita harus memikirkan sustainability juga.
memikirkan ke depannya seperti apa. Dan itu kan juga ada faktor lingkungan juga yang harus kita jaga kan ya, Pak Heru. Betul. Siap. Nah, ternyata saya lihat juga Pak Heru juga ini kan memberikan edukasi ke masyarakat ya. Jadi ada Instagram, saya lihat nih ya Pak Heru ya, terus ada YouTube nih yang baru-baru, kemudian TikTok juga ada tuh Pak, saya lihat tuh Pak. Nah, Pak Heru bisa sampaikan ke kita, kenapa ada hal-hal itu dilakukan oleh Pak Heru nih? Oh ya, mungkin akunnya dulu nih, bagi yang lihat kalau memang belum tahu dan belum follow, bisa follow jadinya Pak Heru. Akunnya apa tuh untuk Instagramnya? Akun Instagramnya ekspor.indonesia. Ekspor.indonesia itu Instagram. Terus kemudian TikToknya itu @ itu mysealand.id. Oh, mysealand.id. Oke. Ya, saya juga bikin blog ya. Blog itu saya nulis banyak, beberapa tentang ya apa yang saya ketahui Pak tentang perikanan, background saya logistik. Saya banyak nulis tentang logistik, perikanan, ekspor dan semacam itu. Itu di herucahyono.com. Herucahyono.com. Iya. Kenapa saya nulis begitu? Saya tidak tahu kenapa saya itu pengen negeri ini kuat dari sisi ekspor. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah satu-satunya cara kita agar negeri ini kuat. Kalau kita membenchmarking negara-negara besar, negara-negara kaya, negara-negara yang kita anggap kuat, tidak ada dari mereka yang tidak ekspornya kuat, gitu Pak. Karena pasti kuat ekspornya, Amerika, Eropa, Cina, Eropa, yang waktu dulu itu pasti negara-negara yang secara ekonomi kuat. Singapura aja yang begitu kecil, tidak punya industri, tapi ekspornya luar biasa besar. Trading gitu, trading. Artinya di struktur ekonomi kita harus diperkuat oleh ekspor. Dan ekspor harus ditumbuhkan awareness-nya dari semua orang. Nah, kita beruntung generasi sekarang ada kecenderungan itu. Beda dengan zaman kita, Pak Aris. Dulu generasi muda pengennya ya bekerja, kalau enggak jadi pegawai. Sekarang enggak. Ada perubahan, ada shifting paradigma kan, Pak. Dulu zaman kita masih ada sih Pak yang mau berpikir ekspor gitu sih. Kalau di usia lulus kuliah itu terus jadi aku pengen jadi eksportir, hampir nggak ada waktu itu. Betul. Sekarang yang minggu lalu nih Pak Heru, makanya sharing sedikit. Saya mendorong banyak anak-anak muda untuk ekspor. Minggu lalu pun juga ada episode ekspor Talk Minggu lalu. Mahasiswa baru 25 tahun sudah bisa ekspor. Nah, itu pun pertama ya memang karena dia pengen coba-coba dan terus akhirnya bisa masuk dan ternyata bisa. Jadi paradigmanya memang berubah nih, dan kita akan dorong supaya itu terus berlanjut ya Pak Herul ya. Betul Pak, jadi kita harus mendorong itu bahwa kita harus ekspor gitu. Kenapa harus ekspor? Menurut saya alasannya ya satu, tentu pasarnya ekspor itu besar, artinya kan pasarnya di dunia ini Pak. Yang selama ini tetapi di luar jauh lebih besar, begitu kan ya Pak ya? Betul. Jadi kan gini, kalau saya ini paradigma simpelnya begini, saya punya barang, terus ini saya mau jual nih. Kalau kira-kira saya tidak mampu bertarung di pasar yang segini, saya mesti gimana ini? Ada pilihannya, ada diversifikasi produk. Kalau ada satu pilihan yang bisa diambil oleh semua UKM adalah size pasarnya yang digedein. Karena begitu ketemu pasar yang sekarang, persaingan segala macam, terus ini gimana? Ya pasarnya yang digedein. Itu salah satu alternatifnya. Nah, pasar gedein ya artinya kita ke pasar ekspor. Indonesia ini kan sebagian kecil aja dari dunia. Ya. Indonesia 270 juta, dunia 7 miliar, Pak. 7 miliar dan semua perlu makan, orangnya sama dengan kita, tiap hari juga perlu makan. Iya. Beda habit makan, tapi kan ya makan juga. Makan juga, betul. Makan juga gitu. Dan kebutuhan akan produk-produk berbasis di hewani, protein hewani cukup tinggi. Dan semua sekali lagi harus kalau sebagai UMKM adalah semua produk itu bisa dijual intinya gitu. Seperti tadi kalau kita mau semua saya mau flashback nih. Kenapa saya jual macam-macam ya, karena suplainya ketemu. Saya pertama jual batu apung itu.
Kemana itu Pak batu apung? Batu apung itu ke Bangladesh waktu, jadi dipakai untuk ini jin ya, ke Bangladesh. Kemudian jual, ketemu lagi orang jual, dia punya pohon pisang dia jual, terus ketemu juga akhirnya jual ke Singapura. Ketemu orang bikin ini Pak, gagang sapu, broomstick waktu itu. Dia industri kecil gitu, tapi begitu ke order banyak juga berantakan. Supply chain, kita selalu bermasalah di supply chain. Tapi itu sebetulnya bisa dijual juga ya, broomstick itu tadi ya, gagang sapu itu ya. Sangat bisa, sangat bisa sampai hari ini. Jadi waktu itu saya dapat order itu 1 juta Pak, 1 juta piece gagang sapu. Gagang sapu ya, broomstick itu 1 juta piece. Waktu itu ke Dubai. Oh, Dubai. Ya. 1 juta gagang sapu, begitu dieksekusi ya berantakan. Kontainer kan? Berantakan Pak. Jadi awal-awal ya gitulah, kita memang proses belajar berantakannya adalah di pemenuhan, fulfill di quantity. Berantakannya di supply chain-nya gitu. Karena saya kenalnya satu jin lah ya waktu itu, orang jin. Terus dia yang saya serahkan untuk mengoutsourcing ini. Ya, itu jadi masalah ya waktu itu. Jadi produk-produk apa yang dijual macam-macam itu memang benar. Bahkan Pak Aris, sampah itu kan bisa dijual itu. Anda yang minta ke saya, ya, karena ini sih kan sudah lama ya, jadi banyak mereka minta itu kadang hal yang nggak masuk akal. Sampah misalkan, yang dikumpulkan di pemulung itu laku, misalkan kan di plastiknya PET namanya, itu kan dipotong-potong kemudian diekspor. Itu laku Pak. Hampir semua lah, kalau kita bicara, kalau di kelapa itu hampir semua, ikan ini lebih semua sebenarnya. Lebih semua, karena kalau kita buat ikan, kalau kita nggak bisa jual, kita bisa jual utuh persis as is dijual, tapi kan ada produk-produk yang dijual secara terpisah-pisah yang disebut by product. Ada yang jual fillet ya, fillet itu kan dagingnya saja. Nah, terus itu kok daging saja, urusan kepalanya gimana, tulang gimana, itu semua bisa dijual Pak. Sirip bisa terpisah, tulang juga dijual terpisah, kepala juga dijual terpisah. Jadi memang semua produk ada marketnya sebenarnya. Kemudian apa dulu ya, ini atapnya alang-alang itu Pak, atapnya alang-alang itu, kemudian juga lady palm, rapis palm itu pohon hidup, ya, pohon hidup waktu itu. Ya jadi macam-macam, tapi saya bisa ngambil pelajaran dan ngambil kesimpulan bahwa suplainya dulu diadain dulu gitu. Karena kalau kita melihat ke market dulu, marketnya apa ini? Kita sibuk mencari market. Butuh semua ya. Market butuh semua, akhirnya begitu kita bawa spesifikasi ini ke supplier nggak ketemu. Oh susah itu Mas, ini nggak bisa. Kita bingung lagi. Jadi ya, karena bisnisnya di market. Ya. Saya kira base-nya harus disuplai dulu, terus kita baru cari market yang berkesesuaian dan bisa menganalisa, bisa memastikan lah, paling nggak mengira-ira lah, ini produk ini kemana larinya, macam itu. Oke, siap. Menarik nih Pak Heru. Jadi sudah macam-macam Pak Heru sampaikan, memang semuanya bisa dijual. Nah, tinggal kita ya sesuaikan saja. Kita ya kalau nggak bisa dijual ke Amerika, ke Armenia pun bisa kan, kayak gitu. Afghanistan pun bisa gitu. Jadi pasar itu banyak. Kalau di dalam negeri itu kita nyaman yang hanya 270 juta, ternyata di luar itu sampai 7 miliar gitu. Penduduk dunia, yang itu tentunya pangsa pasar kita. Dan Pak Heru sampaikan tadi, supply chain-nya yang paling utama, produknya itu yang paling utama. Jadi ya kita kuatkan produk. Salah satunya yang paling kita punya atau harta karun Indonesia adalah seafood. Nah, itu tentu kita bisa kembangkan lebih luas lagi Pak Heru, supaya kesejahteraan ke Indonesia pun akan lebih meningkat begitu Pak Heru. Nah, tapi nggak terasa kita, obrolan kita ngalor ngidul ya, bahkan sudah hampir 1 jam, tetapi saya mendapatkan banyak masukan dari obrolan kita, khususnya itu tadi bahwa kita tuh terberkahi ya Pak Heru ya, dengan sumber daya yang ada kita. Tentunya kita harus bertanggung jawab dengan sumber daya yang diberikan tersebut, dan kita juga bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan Indonesia. Nah, kita ingin mendengarkan
closing statement-nya dari Pak Heru di podcast kita. Nanti mungkin tetap kita akan minta waktu Bapak untuk diskusi yang lebih detail mengenai tadi forwarding itu mungkin itu logistik ya, kita bisa bicara lebih detail. Tapi khusus kali ini terkait produk seafood Pak Heru. Boleh Pak. Itu apa sih yang menjadi kelebihan kita dan kita harus masuk ke situ, dan mungkin lebih spesifik lagi untuk masyarakat pedesaan atau masyarakat pinggiran atau UKM Pak, karena kalau kita bicara seafood pikiran tadi tuna ya itu udah perusahaan besar, tapi kalau yang kecil-kecil itu apakah masih ada potensi Pak Heru? Mungkin Pak Heru bisa memberikan penyemangat kepada kita mengenai hal tersebut. Monggo Pak Heru. Ya, sebenarnya satu hal yang harus kita sadari kembali kepada jati diri kita sebagai negara laut, Pak. Jadi artinya memang kita hidup di tengah-tengah laut, masyarakat kita banyak yang jadi nelayan atau pembudidaya ikan. Banyak sekali sektor usaha yang tergantung, yang ada di sektor itu. Dari sektor, katakan perikanan itu dari nangkap, ada orangnya sendiri, sampai di pelabuhan ada orangnya sendiri gitu kan. Dari pelabuhan ngirim ke pabrik ada transporternya, pabrik ini juga harus ada eksportir, ada forwarding. Ekosistem ini menciptakan banyak sekali ekonomi yang terhimpun dalam ekosistem perikanan itu besar. Artinya ini bukan usaha yang kecil, ini ada ekosistem ekonomi yang besar di laut, di darat, di landing, di pasar ikan, kemudian transporter kan banyak juga itu Pak yang bawa dari titik ini ke titik ini, kemudian toko ikan sampai ke titik akhirnya ada di eksportir, karena kita ngomong di sisi Indonesianya. Nah, apakah UMKM kita bisa melakukan itu? Sangat bisa, karena harus berpikir lagi bahwa produk perikanan itu jangan hanya dilihat tuna. Produk perikanan jangan hanya dilihat dalam jumlah yang kalau UMKM harus jumlahnya besar. Enggak begitu, karena produk-produk perikanan itu banyak macamnya. Salah satu yang mungkin bisa di-develop itu adalah produk-produk perikanan dari produk-produk makanan jadi dari perikanan. Itu yang mungkin bisa di-develop oleh UMKM. Kalau misalkan produk perikanan yang bukan makanan jadi nih, saya ini nelayan, itu juga nelayan, ada kelompok-kelompok nelayan. Apa yang harus dilakukan? Saya ini pengen ekspor gitu. Apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok nelayan, UMKM nelayan itu adalah bergabung bersama. Jadi karena kekuatan Indonesia, kekuatan versi di Silen Pak, di Silen, kita di Silen itu punya tagline bersama kita berdaya. Karena untuk berdaya itu kita harus bersama-sama gitu. Kalau saya punya barang, ini nggak ketemu ini. Saya punya barang Pak, ini si B punya barang, Pak Budi, Pak Imron punya barang. Padahal kalau Pak Budi, Pak Imron, saya, Pak Haris dikumpulin jadi satu kontainer sebenarnya. Tapi karena kita nggak saling ngumpulin, kita ya nggak bisa akhirnya tidak bisa jadi satu kontainer, tidak punya berdaya tadi. Nah, di produk-produk perikanan harus melakukan itu. Dan satu lagi, apakah generasi muda sekarang bisa masuk ke perikanan? Itu pertanyaan juga dengan apakah generasi milenial masuk ke petani. Saya kira sekarang ada shifting ke situ juga gitu. Coba kalau melihat di channel di postingan Instagram saya atau yang lebih detail di blog saya, itu saya menulis detail tentang kalau saya lulus atau apapun kita, apakah untuk masuk ke bisnis seafood itu harus jadi nelayan. Jadi itu lumayan detail, jadi panduan bagi kita UMKM, berbisnis pemula, anak yang baru lulus untuk berpikir tentang bisnis kelautan dan perikanan. Itu saya tulis detail Pak, jadi bahwa karena selalu aja kita berpikir bahwa kalau aku membisnis perikanan, harus jadi nelayan dong. Enggak, tadi saya ceritakan bahwa entitas perikanan kita itu besar luar biasa. Industri ini. Bahkan di era kekinian, eranya sekarang ini, era digital ini, itu bahkan menimbulkan banyak sekali bisnis-bisnis baru kan. Ada fintech perikanan, ada IoT-nya, tambak, kemudian ada yang di inputnya ada yang crowdfunding untuk biayai nelayan, semacam itu. Jadi
pilihan bisnis di bisnis perikanan itu sangat besar. Bukan jangan terpikir kalau saya harus masuk perikanan, bau ini amis terus, wah nggak mau dah karena dia mesti banyak ikan ini ya, ngangkutin barang. Enggak, itu benar-benar bahwa bisnis itu ada yang jadi nelayan di sana. Setelah nelayan itu ada suplai bahan ke nelayan. Kita harus tahu betul bahwa kapal sebelum berangkat ada logistik. Kemudian kapal-kapal ikan itu harus disuplai oleh es, Pak. Itu juga sebuah bisnis lagi kan, ada bisnis lagi. Kemudian begitu nyampe ke darat, dia harus diangkut dari titik ini ke titik ini. Itu juga sebuah bisnis lagi. Kemudian ada fintech kalau sekarang diberikan, ada yang ngasih duit buat nelayan untuk melaut, ngasih duit buat ini, kemudian macam-macam. Jadi bisnis kelautan perikanan, industri kelautan dan perikanan, menurut saya orang harus banyak masuk ke sini, terutama yang muda. Dan jangan selalu berpikir harus masuknya jadi nelayan. Karena bisa dari semua bidang tadi, Pak. Dan yang paling besar adalah market seafood ini sangat besar. Semua orang butuh asupan makanan. Bahkan negara-negara yang tidak punya laut, dia makan ikan. Iya. Contohnya Cina lah. Jangan Cina itu lautnya cuma ada di timur kan, Pak. Sananya daratan. Orangnya penduduknya segitu besar. Semua senang makan ikan. Belum lagi negara Asia Tengah yang Pak Aris sebutkan, Armenia atau Turkmenistan. Itu saya hampir sering sekali mendapat permintaan ke sana, ke daerah-daerah itu. Karena mereka benar-benar tidak punya laut. Jadi ikan itu jadi barang mahal. Ikan itu mahal. Kenapa mahal? Supply chain-nya susah. Supply chain menuju ke sana. Itu kenapa salah satunya adalah Cina ini begitu kuat menguasai industri perikanan. Karena secara geografis dia diuntungkan oleh negara-negara yang tidak punya laut berdempetan dengan dia. Sekarang kita mau ekspor ke negara-negara Asia Tengah yang Rusia. Kita kan nggak mungkin bawa ke Eropa, baru turun St. Petersburg ke bawah. Idealnya pasti ke Shanghai naik ke atas kan, Pak. Letak geografis itu yang dimanfaatkan oleh Cina. Artinya mereka sangat butuh asupan ikan. Dan ikan di tempat mereka jadi sangat mahal. Kalau mungkin ada Pak Haris atau siapapun yang pernah ke Rusia, Pak, itu seafood menjadi makanan yang sangat mewah di semua rumah makan. Dan bisa dibandingkan lah harganya. Kalau pernah ke Rusia, jadi ke Rusia harus ke warung itu, waduh. Jadi potensinya masih atau malah sangat luar biasa besar ya, Pak. Sangat luar biasa besar dan juga sustain, Pak. Sustain dan kata kuncinya mungkin tadi Pak Heru sampaikan, semuanya bisa masuk ke situ. Dan Pak Heru punya tagline bersama kita berdaya ya, Pak Heru. Harus bareng-bareng. Ya. Jadi harus bareng-bareng. Siapapun itu bisa mendapatkan porsinya di ekosistem perikanan ini, ekosistem seafood ini, bisnis seafood ini semuanya bisa masuk. UKM bisa masuk, pelaku usaha yang besar apalagi itu bisa masuk juga. Terus tadi pun tidak harus menjadi nelayan, Pak Heru sampaikan, tidak harus tadi katanya orang mau amis ya, yang di situ pun juga ada. Kita bisa masuk ke sektor-sektor lainnya, termasuk kalau yang anak muda sekarang tadi Pak Heru sampaikan, fintech di situ juga banyak, startup di bidang perikanan pun sekarang mulai bermunculan. Nah itu kalau saya lihat menjadi suatu potensi bisnis yang baru, tren yang baru di era saat ini. Nah, jadi kita mendapatkan banyak input Pak Heru, matur nuwun atas terima kasih Pak, sama-sama. Pencerahannya nih kepada kita semua mengenai potensi seafood, dan ternyata itu memang betul-betul harta karun dari Indonesia yang perlu kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita lebih luas lagi. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami nanti akan cari waktu lagi untuk diskusi dengan Pak Heru dengan tema-tema lainnya tentunya. Saya senang, Pak. Bisa. Siap. Dan bagi pemirsa Export Talk, jangan khawatir untuk selalu mengikuti podcast ini karena kita akan selalu menghadirkan expert di bidang ekspor untuk memotivasi kita semua bahwa ekspor itu harus
dan ekspor itu akan mensejahterakan kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Sampai jumpa.